Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir dengan judul utama perancangan sistem drive dan kendali PID pada motor BLDC kendaraan listrik roda 3. Saya Muhammad Fauzi Nurul Huda, NIM 2106011614081. Tema tugas akhir saya adalah subsistem drive pada kendaraan listrik roda 3. Nama saya Muhammad Rizky Naufan, NIM 2106011613089 dengan judul tugas akhir subsistem implementasi teknik kontrol PID pada motor BLDC kendaraan listrik roda 3. Throttle by wire menggunakan pedal elektrik. Data analog pada pedal dipetakan di mikro lalu ditransfer ke motor BLDC untuk selanjutnya sebagai pengaturan kecepatan pada motor. Sistem braking menggunakan linear actuator sebagai aktuator rem dan dua modul relay sebagai pembuka rangkaian yang akan menentukan arah gerak dari linear actuator. Apabila linear actuator extend maka rem dikatakan nonaktif dan apabila dia retract rem dikatakan aktif. Program pada sistem drive by wire dimulai dengan pemetaan pada nilai analog dari digital 21 lalu dipetakan menjadi 0 sampai 1000 untuk nanti kemudian value-nya dimasukkan ke sini sehingga menciptakan sistem pedal. Lalu untuk braking ketika pedal mencapai nilai 1000 maka sistem braking akan aktif, yaitu dengan mengaktifkan relay 2 dan setelah 2 detik nilai pedal akan dinolkan untuk mencegah. Pengujian pada sistem drive bertujuan untuk membuktikan perubahan data analog pedal dapat mempengaruhi kecepatan motor. Sistem braking bertujuan untuk aktif pada nilai analog pedal maksimum dan kembali ke posisi asal setelah nilai analog pedal diturunkan. Sebagai kesimpulan, pada sistem drive by wire, perubahan tegangan pada pedalnya berpengaruh pada kecepatan motor dan pada sistem braking, linear actuator pun bisa merespon dengan input pedal yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, melanjutkan ke Novan, terima kasih. Ya, saya Muhammad Rizky Naufan. Saya akan menjelaskan mengenai subsistem tugas akhir saya tentang teknik kendali PID pada motor BLDC kendaraan listrik roda 3. Berikut penjelasannya. Ya, berikut ini komponen-komponen yang digunakan pada kontrol PID menggunakan sensor proximity untuk membaca kecepatan rotasi, mikrokontroller PIN-C 4.1 untuk proses program, dan aktuatornya motor BLV. Ya, berikut program PID-nya. Untuk nanti pengujiannya akan dilakukan variasi pada KP, KI, dan KD-nya. Untuk program PID-nya seperti ini. KP kali error, ditambah KI kali error I, ditambah KD kali error D. Ya, berikut hasil pengujian kontrol P. Untuk keluaran KP1 dan KP1 dan 4 tidak dapat mencapai set point karena nilai KP yang terlalu kecil. Lalu untuk nilai KP 6, 7, dan 10 dapat mendekati set point. Tetapi ketika sistem mengalami osilasi, semakin besar nilai KP, maka osilasi yang dialami maka akan semakin besar juga, sehingga tidak dapat mencapai steady state.
Berikut hasil pengujian kontrol PI. Jika nilai KI semakin besar, maka osilasi yang dialami akan semakin besar. Kelima sistem dapat mencapai set point, tetapi kelimanya mengalami osilasi sehingga tidak dapat mencapai steady state. Selanjutnya, berikut hasil pengujian kontrol PID. Kelima sistem dapat mendekati set point, tetapi kelimanya mengalami osilasi sehingga tidak dapat mencapai steady state. Berikut secara umum gambaran mengenai kontrol PID yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon sistem tidak dapat mencapai steady state antara lain sensor yang kurang sesuai untuk pembacaan kecepatan sehingga nilainya kurang akurat, pemasangan rem cakram yang kurang baik sehingga putaran roda kurang lancar. Selain itu, respon motor yang kurang cepat sehingga dapat mempengaruhi sistem juga. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.